Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi Indonesia. Viral akhir-akhir ini di media sosial bagaimana wakil presiden kita membuat podcast yang intinya membahas tentang bonus demografi dan peran generasi muda dalam menyukseskan bonus demografi tersebut. Namun sebenarnya yang tidak pernah dibahas adalah mental yang harus dibangun untuk bisa menyukseskan bonus demografi tersebut. Yang ditakutkan sebenarnya adalah mental bangsa ini yang justru bisa merusak bonus demografi tersebut. Setidaknya ada 4 mental yang bisa menghancurkan bonus demografi. Dan hal ini muncul dari faktor lingkungan, tontonan yang kita lihat setiap hari, termasuk juga tontonan dari para pejabat yang seharusnya menjadi teladan kita. Mari kita simak 4 mental tersebut yang akan dibahas dalam channel ini. Pertama adalah mental flexing atau pamer. Media sosial memang membuat orang harus pamer supaya mendapatkan validitas dari orang lain. Pamer kekayaan, pamer barang mewah, dan lain-lain. Mental flexing ini membuat orang juga jadi saling bersaing untuk bisa pamer. Akibatnya orang menjadi insecure, merasa ketinggalan, atau yang kita sebut sebagai fear of missing out. Dan hal ini kemudian membuat orang jadi melakukan berbagai macam cara supaya bisa flexing. Flexing ini selain menciptakan penyakit narsistik, ini juga membuat pemborosan yang tidak perlu. Orang jadi membeli sesuatu yang tidak berguna hanya untuk dipamerin. Nggak hanya itu, juga orang-orang yang seperti kita yang menonton juga waktunya habis dan tersedot hanya untuk melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada gunanya buat kita. Kedua adalah mental sebagai faker atau pemalsu. Palsu memalsu kok rasanya sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ini ya. Dan tujuannya bermacam-macam, termasuk juga untuk mencapai status sosial ya. Apa yang kita lihat hebat itu sebenarnya banyak yang palsu. Kita tahu juga seperti halnya Evisery adalah salah satu startup yang berhasil meraup triliunan rupiah dana investasi, ternyata laporan keuangannya palsu. Sehari-hari kita juga sering mendapat telepon palsu, kita sering melihat yang namanya akun palsu, banyak sekali gelar akademik palsu. Dulu ada anak muda yang terkenal pintar dan orang menganggapnya sebagai the next Habibie. Namun ternyata semua pencapaian dia itu adalah palsu. Pejabat saja sudah gampang melakukan pemalsuan dan berbohong, mulai dari janji-janji palsu, bikin gelar palsu untuk meraih jabatan, dan ini sama saja dengan istilah berbohong. Dan kita lihat bagaimana kebohongan ini tentunya akan terbongkar pada waktunya. Namun mental seperti ini bisa merusak, karena selain membuat generasi muda kehilangan jati diri, mental ini juga membuat bangsa ini akan kehilangan integritas. Ketiga adalah mental endorsement atau backingan. Keinginan untuk mencapai sesuatu dilakukan melalui jejaring, keluarga, kroni-kroni. Kita pikir mental backingan ini sudah hilang dari sejak Orde Baru tumbang. Ternyata sekarang ini makin parah. Dan ini merusak karena mengakibatkan orang yang menjadi kurang berusaha, kurang kerja keras. Kita juga melihat sekarang ini kok orang merasa mudah mengancam orang lain karena merasa punya backingan. Mereka bahkan merasa lebih berkuasa daripada yang punya kuasa. Model backingan ini membuat orang tidak menghargai kerja keras, menciptakan generasi yang malas, dan kualitas sumber daya yang rendah. Anehnya orang tua malah membiarkan dan justru memberikan backingan lewat kekuatan yang dimiliki. Keempat adalah mental korupsi. Korupsi ini bukannya menurun di Indonesia, tapi justru meningkat. Bahkan nilainya semakin fantastis. Orang meraih jabatan tertentu, membuat lembaga tertentu, niatnya saja sudah mau korupsi. Mengapa dengan banyaknya ditangkapnya orang di Indonesia yang korupsi, justru korupsi di Indonesia meningkat? Kenapa? Karena mereka justru bisa belajar bahwa korupsi itu toh ternyata mudah. Dan mereka bisa belajar metode baru untuk korupsi. Jadi mentalnya memang sebetulnya sudah dari awal sudah mau korupsi. Nah, korupsi ini berbahaya karena menyengsarakan orang lain. Ya, karena sumber dayanya yang harusnya bisa dipergunakan orang lain, dihamburkan untuk diri sendiri. Hal ini juga membuat ketimpangan yang makin parah di Indonesia. Nah, itulah 4 mental yang bisa merusak bonus demografi kita.
Sekali lagi mental tersebut bisa terbentuk lewat lingkungan, tontonan yang kita lihat setiap hari, termasuk sikap dari para pejabat yang seharusnya menjadi teladan kita. Apa generasi kita mau menjadi generasi flexing, generasi faker, generasi backingan, atau generasi korupsi? Bagaimana menurut kalian? Ada yang mau ditambahkan?